Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa kembali. Hari ini hari Selasa 21 Februari 2022. Bagaimana kabarnya yang sudah operasi ambeien? Saudara-saudara, hari ini saya ingin flashback mengulas kembali perawatan setelah operasi ambeien. Mungkin ada yang belum sampai sekarang belum sembuh dan masih bingung bagaimana cara perawatan setelah ambeien. Ini saya bercerita tentang apa yang saya lakukan setelah operasi ambeien. Ya, semoga aja ini bermanfaat ya, karena kita juga harus pahami bahwa pengalaman dari para penderita itu sebagian memang sama, sebagian tidak, sebagian cocok diterapkan, sebagian juga tidak. Baik, saya setelah pulang dari operasi itu 2 hari setelah operasi menginap 2 malam, hari ketiganya saya pulang. Sama dokter disuruh merendam anus saya itu setiap hari 2 kali disuruh merendam dengan air Detol. Saya beli Detol yang warnanya agak kecoklatan ya, Detol mungkin ada macam-macam, tapi mungkin sama saja. Kemudian setiap pagi, saya ketika pulang ini kembali lagi, ketika pulang dari rumah sakit itu sudah keluar bau yang tidak sedap. Jadi cairan bukan darah, tapi baunya bening gitu, baunya bening agak lengket, tapi baunya sangat tidak sedap. Itu sudah keluar sejak sehari setelah operasi ambeien. Kemudian saya pulang, itu belum bisa BAB, belum ingin BAB. Setelah dari rumah setiap hari, setiap pagi itu saya rendam. Air Detolnya itu 1 tutup botolnya itu saya campur dengan air biasa. Waktu itu saya belum tahu karena katanya yang lebih baik itu adalah air hangat atau setengah panas gitu ya. Nah, itu saya rendam 5 menit sampai 7 menit ya, karena 10 menit itu kelamaan ya. Kemudian saya bilas. Setelah saya bilas, itu karena saya masih keluar rembesan cairan, kadang agak berdarah, kadang agak enggak, agak kekuningan gitu. Itu saya pertama-tama memakai Softtek. Saya beli Softtek, kemudian saya pakai Softtek. Tapi karena ngembes terus ya, gonta-ganti, habis 1 bungkus Softtek itu kemudian saya berinisiatif menghentikan Softteknya dan mengganti dengan tisu. Padahal ketika di rumah sakit, setahu saya dokter tidak menyarankan dengan tisu, tapi setelah saya pikir-pikir, ini kalau Softtek terus itu biayanya lumayan, tiap hari ganti berapa kali, dan itu bisa sebulan kita menggunakan pembalut. Nah, akhirnya saya pakai tisu gulung, kemana-mana saya siap tisu. Setiap hari berapa ganti tisunya itu ya, ketika sudah biasanya setiap kali saya kencing atau BAB itu ganti, jadi berkali-kali setiap hari itu ganti. Tisu itu saya lipat-lipat, tisu gulung itu yang murah itu ya, saya lipat-lipat terus saya letakkan di situ, baru kita kasih celana dalamnya. Nah, itu berlangsung sebulan lebih. Jadi ada ngembes-ngembes itu. Kadang ada cairan kayak nanah, kemudian kadang sempat berdarah juga. Jadi macam-macam gejalanya di bulan-bulan pertama itu. Nah, untuk obat saya hanya dikasih antibiotik, anti nyeri, dan satunya apa ya? Antibiotik, anti nyeri, sama ya obat pengering luka mungkin ya, itu dari dokter. Pokoknya ada 3, ketika 3 itu sudah habis, saya tidak menggunakan lagi, tapi saya beli albumin karena memang kayak kadang berdarah. Pernah pas BAB itu muncul keluar darah ngucur gitu pernah, tapi tidak setiap hari. Yang persoalan yang paling seru adalah sembelit saya ya. Sembelit itu sebulan lebih saya. Wah, itu yang setiap hari bikin keringat, bikin macam-macam. Saya hitung pernah itu lebih dari 10 kali saya dalam sehari itu bolak-balik ke kamar kecil tapi tidak keluar. Nah, bagaimana saya ini yang paling paling terkesan saya itu adalah bagaimana menyikapi sembelit ini ya. Saya waduh, itu sudah beli pencahar, kemudian yang dimasukkan dari belakang, minum jati Cina, minum apalagi Lactulose, makan dijaga, itu kayak nggak ngefek di bulan pertama. Itu ya kadang keluar sulit lagi, keluar dengan sulit, besoknya nggak bisa keluar.
Saya sampai sempat kepikiran nggak makan karena nggak ada yang dikeluarkan. Tapi saya pikir-pikir kalau nggak makan nanti saya tambah lemes. Maka saya tetap makan. Makan ya dibikinkan tempe ya, sayur bening, tempe, kadang tahu, kadang lele, kadang mujair. Jadi makan saya tetap cukup. Tapi mengurangi daging sapi, bakso itu saya kurangi dulu karena kayaknya dulu tuh pernah waktu itu kan saya Juni berapa sebulan 2 bulan itu kan hari raya Idul Adha, saya ikut nyembelih kambing kemudian makan gulai 1 piring gitu. Waduh, itu kayaknya ngefek, kayaknya saya 3 hari kemudian tuh sulit BAB-nya sangat terasa. Nah, saran saya mungkin dikurangi dulu yang daging-dagingnya ya. Atau jangan dulu lah, yang lain daging ayam dikit-dikit nggak apa-apa, telur nggak apa-apa dikit-dikit, tapi nggak sering-sering ya. Lele itu nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu perawatannya. Nah, ketika obat anti nyerinya itu habis, saya sempat beli di apotek kalau nggak salah ya. Tapi nyeri itu memang alami ya, nanti memang setelah sebulan lebih itu agak berkurang. Nyeri itu karena setelah dipotong kemudian mungkin masih ngefek gitu ya, jadi memang agak lama. Jadi kalian yang nyeri jangan panik, wis pokoknya jangan panik, asalkan kalian BAB-nya lancar, udahlah. BAB lancar itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu betul-betul kita kalau waktu sembelit kemudian kita bisa BAB itu rasanya kayak merdeka dari penjajahan sembelit. Nah, kemudian setelah sebulan itu saya bisa, sebulan itu saya bisa aktivitas, bisa nyetir mobil tapi dikasih bantalan. Tapi kalau belum dikasih bantalan saya kayak belum berani ya, duduk-duduk begini dikasih bantalan juga. Bahkan saya bisa masuk kantor, tapi ya di kantor kadang istirahat, kadang rebahan, kadang sembelit, ya begitu. Itu lama memang prosesnya. Artinya apa, saudara-saudara, kalau Anda ini obatnya apa setelah operasi? Saya bilang sekali lagi, obat apapun di masa-masa itu nyaris nyaris kurang membantu ya, di masa 1 minggu sampai sebulan itu. Ya mungkin peredam nyeri aja yang sangat bisa kita rasakan, tapi BAB, sulit BAB itu masih sulit, tetap sulit. Kenapa? Kadang-kadang ada yang mengatakan fases kita hitam, ya barangkali itu pengaruh obat. Barangkali pengaruh reaksi lambung kita terhadap makanan ketika setelah operasi, nggak usah panik. Pernah saya hitam itu, saya sampai baca-baca, wah jangan-jangan begini-begini, enggak ternyata. Bagi kalian yang fasesnya sementara hitam, tenang saja. Jadi itu ya, secara umum ya nggak ada yang spesial perawatannya gimana. Benjolan ya ada benjolan, lupa. Benjolan saya muncul 2 hari setelah operasi, besar gitu. Pertama ya bingung, pas kontrol dicek perawatnya nggak apa-apa, kata dokternya nggak apa-apa nanti kempes. Lalu saya diam-diam pakai mikir sendiri. Saya mikirnya begini, saya kalau kena benjol apa sakit tuh dikasih minyak tawon kempes. Lah ini benjol tak kasih minyak tawon paling ya kempes. Karena bismillah saya kasih minyak tawon, ya rasanya isis-isis gimana gitu. Tapi secara sugesti saya yakin sembuh gitu ya, dengan minyak tawon itu saya olesi tiap hari meskipun nggak ada yang nyuruh ya. Jadi seperti itu, pokoknya berani saja, yakin aja ini obat luar kok sifatnya minyak tawon itu. Ya saya kasih itu, kemudian pernah saya kasih betadin karena ada darah gitu. Ya seputar itu aja, kayak begitu pengobatannya. Nanti yang paling menyiksa itu pas sembelit aja. Dan sembelit itu setelah sebulan biasanya mulai reda, mulai bisa keluar. Sembelit itu intinya usahakan fasesnya tidak keras. Ya supaya tidak keras, saya salah satunya informasi dari berbagai media atau informasi dari internet ya minum Yakult, kemudian yang minum pencahar, makan yang berserat dan seperti itu ya, itu tetap dilakukan. Makan kering boleh nggak boleh, pokoknya nggak sering-sering gitu ya. Pokoknya semua kalau menurut saya sebenarnya boleh, asalkan tidak banyak-banyak, secukupnya dan tidak sering-sering. Jadi seperti itu ya, saudara-saudara, semoga ini sedikit memberikan wawasan ya. Meskipun barangkali sekali lagi yang saya sampaikan itu belum tentu cocok untuk yang lain. Karena
kita ini punya imun tubuh yang berbeda, reaksi tubuh terhadap barang makan itu yang berbeda. Makanya teori yang saya sampaikan barangkali jika tidak ada yang tidak pas, maksud saya itu ya jangan kemudian, oh kok saya kok nggak begini ya begitu. Ini pengalaman saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video pendek tentang ambeien. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Kabarkan kepada teman kalian yang ambeien yang takut cerita, malu cerita, kasih video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.